sebagai seorang bapak, kadangkala kita lebih menyayangi anak kita dibandingkan diri kita sendiri. Sebagai bapak, saya rela kalah, asalkan anak saya tidak kalah. Kalau kemudian sekarang menurut Bang Adian itu dibatalkan hanya untuk kepentingan satu orang? Ya, yang jelas dia batal dan saya bergembira dengan batalnya itu. Apapun akibatnya itu soal lain. Itu yang saya bilang tadi, Fahri, bahwa kita ini cuma jago berdalih dan berargumentasi. Tahu nggak bahwa dua undang-undang sebelumnya di bawah 40 tahun? 35 tahun kok, dua undang-undang sebelumnya. Iya. Oke. Tahu nggak undang-undang itu tahun 2017? Dan 2019 tidak ada masalah. Dia baru bermasalah 2024 ketika ada yang ingin maju dan terbatas oleh undang-undang itu. Oke. Apapun bisa kita perdebatkan toh. Tapi kalau kita bilang jujur, nggak benar. Nggak benar. Siapapun tahu bahwa perubahan itu tidak untuk siapa-siapa selain anaknya. Ini nggak benar. Tolonglah. Saya politisi, Bung politisi, Abang ini juga politisi. Tapi apa yang kita harus bilang bahwa itu betul hanya karena Bung Fahri bagian dari sana? Nggak bisa, salah ya salah aja kok. Mau kita putar-putar kayak apa, salah-salah saja. Yang salahnya siapa? Yang salahnya siapa? Maksudnya salah siapa gimana? Yang salah itu kan ada beberapa pihak di situ. Satu, orang yang datang ke Mahkamah Konstitusi melakukan judicial review. Sudahlah, itu kan sudah dipaparkan banyak. Gitu. Enggak, makanya yang salah itu siapa? Yang mengambil keputusan, yang menggugatnya juga, ini kan bagian dari rangkaian konspirasi toh. Sudah banyak media dengan sangat gamblang mengurai itu. Hakim Agungnya juga dengan sangat gamblang menyampaikan itu terbuka. Lalu kita mau kemudian memutarbalikkan itu dengan kemampuan kita berargumentasi agar dia menjadi sebuah cerita yang baik-baik saja. Tolong jangan dong. Ya, Ayo gini. Tahu nggak bahwa yang dipertaruhkan itu bukan diri lu, bukan Bang Coy, bukan Adian, bukan Mbak Nana, tapi ratusan juta orang lain. Ayolah kita berdiri untuk mereka. Ayolah kita bicara buat mereka. Yang dimaksud orang tidak itu buat siapa? Kita saja. Siapa itu? Orangnya itu siapa? Orang itu siapa? Bagaimana? Nah, yang dipertaruhkan itu siapa? Loh, rakyat dong. Tahu nggak bahwa kemudian sekarang terjadi kegoncangan kepercayaan rakyat terhadap Mahkamah Konstitusi, bahkan terhadap negara? Tahu nggak kemudian bahwa kemudian ketika dia punya persoalan dan masuk ke pengadilan dan dia harus cari tahu apakah ada hakimnya itu bagian dari lawan dia? Tahu nggak bahwa itu menjadi beban baru bagi kita untuk mengatakan hukum adalah panglima di Indonesia karena Mahkamah Konstitusinya sudah seperti itu. Bisa nggak dengan kemampuan kita berargumentasi kita buat yang buruk menjadi baik? Bisa. Saya tidak pernah membayangkan Jokowi seperti ini. Seperti apa Jokowi? Seperti hari ini. Dulu saya berpikir saya bisa menduga. Oh, kalau Jokowi habis bergerak seperti ini, dia akan bergerak seperti ini. Kalau dia habis bicara seperti ini, segitulah sepertinya saya merasa mengenal dia. Tapi 1 bulan terakhir ini tiba-tiba saya berpikir, oh, saya tidak kenal dia sama sekali. Itu loh. Ini bukan Jokowi yang dulu kita perjuangkan. Anda merasa dihianati, Bang Adian? Iya. Iya. Kita melihat begitu banyak orang mencaci maki dia, memfitnah dia dengan berbagai macam bahasa. Dan dia tertawa-tawa dan dia tidak membalas. Terus kenapa dia buat ini sama kita? Siapa aja yang dikhianati? Apa? Siapa Loh, saja? saya merasa dihianati. Yang lain? Saya tidak tahu, saya tidak mau mengklaim orang lain. Tapi saya merasa dihianati. Mungkin juga PDI Perjuangan punya perasaan yang sama sebagai sebuah partai. Tapi Terutama Bu Mega? kalau menurut saya bisa pasti sakit banget gitu. Saya Dan percaya. awalnya sudah nggak begitu, brother Fahri. Kita tahu bahwa proses Mahkamah Konstitusi juga itu tidak fair kok. Sudahlah, kita bisa berdebat panjang tentang banyak hal. Tapi kalau kita bicara sejujur-jujurnya itu tidak fair. Dalam banyak kesempatan gue selalu bilang, lu rubah saja undang-undang buat rakyat, buat membuat orang miskin menjadi sejahtera, untuk membuat perempuan dan laki-laki punya hak yang sama, buruh dilindungi. Tapi jangan dong lu rubah undang-undang hanya untuk keluarga. Tolonglah. Kalau gue ketemu Jokowi bilang, tolonglah Pak Presiden. Tidak ini ujung kekuasaanmu. Tidak dengan cara seperti ini kau mengakhirinya. Dulu dia selalu bilang, saya menghormati konstitusi, saya menghormati konstitusi. Terus ini berubah gitu. Rakyat tahu. Kita mungkin bisa berdalih banyak, berargumentasi dan mengutip sekian banyak teori. Tapi rakyat lihat,
Ini nggak fair. Ini nggak fair. Ini bukan untuk kaum muda loh bang. Ini untuk Gibran. Bukan untuk jutaan puluhan anak muda yang lain, tidak. Dan ayolah. Dulu bukankah kita selalu bilang, kenapa saya pilih Jokowi? Karena dia bukan anak siapa-siapa. Karena dia bukan anak jenderal, bukan anak menteri, bukan anak siapa-siapa gitu loh. Dan bisa nggak kemudian dia berlaku sama tanpa memberikan keistimewaan untuk anaknya dalam kapasitas dia sebagai presiden dengan punya paman yang di Mahkamah Konstitusi? Dan menurut gua nggak bisa. Kita nggak bisa berpura-pura bahwa ini tidak terjadi. Lu juga tidak bisa berpura-pura bahwa ini fine-fine saja. Nggak bisa. Satu undang-undang dirubah untuk satu orang. Ini nggak benar. Salam akal sehat dan terima kasih sudah menonton videonya, menyempatkan waktu walaupun dalam kesibukan. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.